Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Nugrah dari kelas 2F. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan soal UAS. Yang pertama, buatlah sebuah program yang dapat mengolah data mahasiswa. Nah, berikut adalah kodingan untuk mengolah data mahasiswa. Terdapat struktur mahasiswa. Struktur mahasiswa digunakan untuk menyimpan NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Terdapat void hitung nilai akhir, mengambil objek mahasiswa dan MHS sebagai parameter dan menghitung nilai akhir dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan. MHS nilai akhir sama dengan 0.2 dikali nilai kuis ditambah 0.3 dikali nilai UTS ditambah 0.5 dikali nilai UAS. Terdapat void tampilkan data mahasiswa, cons mahasiswa dan MHS. Cout NIM, MHS NIM. NIM ini terdapat pada struktur mahasiswa. Kemudian untuk nama, MHS titik nama juga terdapat pada struktur mahasiswa dan seterusnya. Di dalam fungsi main terdapat variabel jumlah mahasiswa. Terdapat perulangan for. For adalah perulangan yang kondisinya sudah diketahui. Di sini perulangan for int i sama dengan 0, i kecil dari jumlah mahasiswa, i plus plus. Nah, apabila diruningkan, nah di sini program akan meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Misalnya ada 1, kemudian memasukkan name, nama, nilai kuisnya misalnya 80, nilai UTS 85, dan nilai UAS 90, dan mendapatkan nilai akhir sebesar 86,5. Nah, untuk project sini terdapat main CPP. Kodingan di atas tersebut menggunakan terdapat username dan file header H. Program ini memiliki sebuah menu pilihan yang ditampilkan kepada pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mereka menggunakan fungsi cin. Pada blok do while, program akan menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan membaca pilihan yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan pernyataan cin pilihan. Setelah itu, program menggunakan pernyataan switch untuk memeriksa nilai pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pilihan adalah 1, program akan memanggil fungsi hitung gaji yang terdapat di file header yang mengalihkan ke file function. Jika pilihan adalah 2, program akan memanggil fungsi booking kamar hotel yang juga akan mendefinisikan file header lalu ke file function. Jika pilihan adalah 3, program akan mencetak pesan terima kasih dan loop do while akan berakhir. Jika pilihan tidak sama dengan 1, 2, atau 3, program akan mencetak pilihan yang dimasukkan tidak valid. Setelah itu, program akan mengabaikan karakter yang tersisa di input menggunakan cin ignore dan mengulangi loop do while sampai pilihan adalah 3 keluar. Di file header H, blok kode di atas merupakan header file header H yang digunakan untuk mendeklarasikan dua fungsi yaitu hitung gaji dan booking kamar hotel. Header H file ini berfungsi sebagai interface yang memberikan deklarasi fungsi kepada file function
function.cpp yang akan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan header file, kita dapat memisahkan deklarasi dan implementasi fungsi-fungsi tersebut, sehingga memungkinkan untuk digunakan di beberapa file sumber yang berbeda. Deklarasi fungsi-fungsi yang terdapat di header file ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut akan digunakan dalam program. Implementasi dari fungsi-fungsi tersebut kemudian harus ditempatkan dalam file sumber terpisah yang dapat dikompil dan di-link bersama-sama dengan file main. Dengan cara ini, saat file either H digunakan di file function yang membutuhkan fungsi, hitung gaji dan booking kamar, compiler akan mengetahui bahwa fungsi-fungsi tersebut akan menghasilkan kode objek yang benar ketika program dikompilasi. Ini fungsi hitung gaji dan fungsi booking kamar. Function hitung gaji digunakan untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Pertama, fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan nama karyawan dan status menikah atau belum menikah. Kemudian status tersebut akan divalidasi untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan golongan kepegawaian, golongan 1, 2, atau 3. Dan juga akan divalidasi untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Berdasarkan golongan yang dipilih, gaji pokok akan diatur jika status karyawan adalah menikah. Pengguna juga diminta memasukkan jumlah anak yang akan divalidasi untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Berdasarkan status jumlah anak, tunjangan rumah tangga dan tunjangan anak akan dihitung. Akhirnya, total gaji akan dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan rumah tangga, dan tunjangan anak yang telah dihitung sebelumnya. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan kepada pengguna. Function booking kamar hotel digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel. Pertama, pengguna diminta memasukkan nama tamu. Selanjutnya, pengguna diminta memilih jenis kamar dengan memasukkan angka sesuai dengan pilihan yang disediakan. Jumlah malam menginap juga dimasukkan oleh pengguna. Berdasarkan jenis kamar yang dipilih, harga kamar akan diatur. Total biaya akan dihitung berdasarkan kamar dan jumlah malam menginap. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan kepada pengguna, termasuk nama tamu, jenis kamar, jumlah malam menginap, dan total biaya. Kedua fungsi tersebut dapat dipanggil dari dalam fungsi main yang terdapat pada kodengan di file main CPP atau file main C++. Ketika pengguna memilih opsi 1 pada menu, fungsi hitung gaji akan dipanggil. Dan ketika pengguna memilih opsi 3, fungsi booking kamar akan dipanggil. Baiklah. Ini adalah hasil codingan. Ini adalah hasil codingannya. Nah, terdapat 3 pilihan. Saya akan masukkan pilihan pertama, menentukan nama karyawan. Sini saya membuat nama Bambang, status menikah. Jumlah anak ada 2, golongan 3. Nah, hasilnya tunjangan rumah sebesar 2 juta dengan anak sebesar 20 juta. Dan total gaji mendapatkan sebesar 80 juta. Total gaji terdapat 8 juta. Yang kedua, booking kamar hotel. Nama tamu Cindy. Jenis kamar suite. Nama menginap dalam malam 3 malam. Terdapat total biaya sebesar 4.500.000. Nah, ketika memilih pilihan keluar akan menghasilkan output terima kasih. Sekian dari presentasi saya.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.